Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Cumai Aisbah yang selalu setia menemani live-nya Bang Juma. Baru mulai udah langsung hadir. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Opai. Sadli gimana, udah cair belum? Belum. Sabar aja ya. Turunkan THR Sadli. Gelap guys. Sudah malam live-nya Bang. Iya, gak apa-apa ya, kan sampai sahur kita live. Coba kasih pantun lagi. Gimana mau kasih pantun? Pikiran gelap. Adakah 271? Ji, siap. Fahmi. Mana Bang Juma? Ada, dibantu di tap-tap dulu teman-teman. Minimal 30k ya. Oke, siap. Gas tap-tap, yoi. Bang Zuma mana Bang? Sabar. Adakah kurang? Ada bosku. Kudanil makan batagor, oten-oten modal congor. Hai. Dari tadi tunggu-tunggu. Yoi. Ini baru mulai live-nya, jangan lupa di tap-tap teman-teman. Gak mau ketinggalan live-nya Bang Juma sampai ketiduran. Biasa terjadi. Siapa saya dong Bang Sadli? Siap Bang Bambang. Bang Bambang HDN. Hostnya dari mana ya? Dari tadi. Halo Mbah Sadli. Halo juga Mbah. Aku dong disapa host. Baik, Mbak Syifa Sandia Putri Haryanto. Tadi ada akun yang pakai nama Bang. Iya, biasa terjadi. Banyak akun palsunya Bang Juma. Jangan di follow, diblokir aja. Oke, udah 30k. Aku undang dulu Bang Juma ya. Sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta langit dan bumi, yang maha suci lagi maha tinggi,
yang insya Allah kita yang hadir di sini akan mendapatkan berkah dan rahmat pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dengan izin Allah para sahabat, kita bisa berkumpul di Komal ini dan juga yang ada di YouTube Zulkifli M. Abbas Official. Insya Allah semoga dengan berkumpulnya kita merupakan amal soleh, sehingga kita semua bertawassul dengan amal soleh tersebut, dengan amalan yang kita lakukan, dengan niatan kemudian menyimak diskusi dan materi-materi yang disajikan dengan niat ikhlaskan Allah. Tentu kita berharap bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hari dalam kehidupan kita yang akan datang dalam kehidupan ini lebih baik dibandingkan hari ini, insya Allah. Amin. Amin. Sebagai umat Rasulullah juga kita tak bosan-bosannya senantiasa mengucapkan salam rindu, ya, berupa salawat kepada beliau. Semoga betapa kerinduan ini bertumbuh dan bersemi kepada baginda Rasul Muhammad SAW, hingga kita umatnya senantiasa selalu bersalawat kepada beliau. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa mari kita senantiasa berharap perkumpulan kita untuk adanya kita di sini untuk mendatangkan kebaikan kepada diri kita sendiri dan juga kepada orang lain. Amin ya rabbal alamin. Kembali ke host, silakan. Oke, kita udah kedatangan tamu nih. Ada Nathan. Tadi aku jambak. Ya, selamat malam. Selamat malam Bang. Malam. Ya, Gimana kabarnya Bang malam ini? saja. Alhamdulillah. Ya. Puji Allah. Apa yang ingin disampaikan Bang? Kita mulai diskusinya atau ada tema yang ingin Abang tentukan? Yang ingin saya sampaikan, Kecil Bang, suaranya nggak kedengaran Bang. Bang Nathan. Nggak ada suaranya Bang Nathan. Suaranya hilang. Hilang, nggak ada suaranya Bang. Mungkin dilepas aja dulu headsetnya Bang. hilang ya. Ya, ini udah aman. Ini aman Bang. Oke, udah aman. Aman. Ya. Bahwasannya Yesus Kristus itu adalah Yeshua Hamasia. Hamasia artinya Al-Masih, yang diurapi adalah Raja. Raja seluruh bangsa-bangsa dan suku-suku, yang layak kita sembah dan kita puja. Sebab selayaknya seorang raja, bahkan mungkin lebih hebat daripada seorang Habib yang dicium kakinya dan tangannya. Yeshua Hamasia itu adalah Raja seluruh manusia, suku-suku seluruh bumi. Makanya ketika Yeshua Hamasia datang ke orang Israel, dia ditolak karena menurut mereka Hamasia Al-Masih yang mereka tunggu itu adalah raja seperti Raja David, King David, atau raja-raja yang lain untuk memimpin kesukuan Israel, etnis mereka, menjadi raja bagi mereka. Anda keliru, kata Yesus. Kerajaan saya bukan di bumi, saya raja segala raja. Yesus Kristus Al-Masih. Itu klaim saya. Silakan dibantah. Pasti Anda tidak setuju, karena bagi Anda Yesus hanyalah seorang nabi, bahkan mungkin nabi Anda lebih mulia daripada Yesus. Karena setiap saat Anda menaikkan doa kepada nabi Anda itu. Betul apa tidak premis saya? Silakan dibahas. Oke, baik. Terima kasih Saudara Nathan. Kami menghargai sebagai agama yang berasal dari Barat, yang kemudian menyembah manusia yang dianggap sebagai raja di atas raja, padahal di tempat dia datang menjadi RT aja kagak pernah ya. Itu namanya iman, ya, kepercayaan.
silakan aja. Namun pada prinsipnya satu agama dianggap benar bukan hanya karena perspektif baik. Benar itu sudah pasti harus terpola kepada keadaan yang sesungguhnya. Bukan hanya angan-angan, khurafat, hayalan, duga-menduga, dan bukan hanya pepesan kosong yang berasal dari ajaran nenek moyang. Kami menghargai itu, Bung. Izinkan kemudian kami untuk sebagai umat Islam meluruskan pemahaman saudara terhadap Nabi kami yang datang kepada Bani Israel yang hanya merupakan Rasul, di mana beliau di dalam Al-Quran juga menerangkan bahwasanya sosok yang datang kepada Bani Israel ini berupa manusia yang kami sebut Rasul, yang kami sebut Nabi, yang kemudian tidak pernah mengajarkan dirinya bahwa dia adalah Tuhan, tidak pernah mengajarkan dirinya bahwa dirinya adalah raja di atas segala raja. Dia hanya mengatakan bahwa dia sebagai nabi dan diberikan hikmat berupa ketetapan yang kemudian diajarkan kepada Bani Israel, muridnya. Namun demikian, nabi kami ketika datang kepada Bani Israel ini, itu ditolak oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Mereka membuat makar, berupaya untuk membunuhnya. Lalu kemudian pencipta langit dan bumi yang kami sebut Allah itu menyelamatkan dari upaya makar yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan sekutu-sekutunya pada masa itu. Berjalan waktu kemudian muncul orang-orang yang menjual tragedi penyaliban itu ke barat, dalam hal ini Roma dan Yunani. Roma menerimanya, lalu mengedit-editnya, mencocok-cocokkan dengan agama nenek moyang mereka, yaitu agama paganisme dan Helenisme, sehingga muncullah agama yang disebut Kristen. Itu yang kami pahami. Kemudian berlanjut masa, muncul Islam kemudian meluruskan pitnahan-pitnahan Roma Yunani terhadap nabi kami ini, bahwa nabi itu bernama Yesus dan kemudian adalah Tuhan. Di dalam Al-Quran diterangkan, bismillahirrahmanirrahim, inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Nabi Isa alaihissalam, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah, kata beliau dalam Al-Quran. Dia memberiku ketetapan berupa hikmah, dan dia Allah menjadikan aku seorang nabi. Dan ini masih kita temukan kemudian dalam kitab saudara. Ya, maksudnya dari hasil penyelidikan yang dihasilkan kemudian oleh penulis kitab saudara itu menceritakan catatan-catatan penting ini. Lalu kemudian 30 detik terakhir sebelum Anda sanggah, Yesus di dalam kitab saudara Yohanes 17 nomor 8 jelas sekali mengatakan bahwasanya firman yang menjadi cakupan pengajarannya semuanya telah disampaikan kepada muridnya Bani Israel, bukan Kristen. Kristen di luar pagar. Di dalam kandang, Yesus mengatakan semuanya telah kusampaikan kepada mereka, mereka telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan menurut Yesus, ketika ajarannya semuanya klop disampaikan kepada muridnya, muridnya percaya dia hanya adalah rasul. Titik sampai di situ. Itu dibenarkan oleh Al-Quranul Karim ketika kemudian beliau mengatakan kepada Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum, sejalan dengan Matius 15 nomor 24, dia hanyalah utusan kepada Bani Israel saja. Namun sebelum kemudian diangkat ke langit, beliau berpesan, waspada kepada orang Farisi, waspada kepada orang fasik, waspada kepada orang munafik yang datang kepada murid-muridnya yang kelak akan membelokkan ajarannya. Dan itu bisa kita lihat dari buah yang dihasilkan dari pengajar-pengajar atau nabi-nabi palsu tersebut. Demikian sementara, silakan. Suara nggak kedengaran. Suaranya, maaf, suara saya kedengaran? Cek. Halo? Ya, aman. Cek. Ya, silakan. Aman. Aman ya? Ya, betul. Oke. Kembali Bang Juma selalu dengan caranya mengangkat ayat Alkitab dan menafsirkannya dengan mengatakan bahwasannya Yesus Kristus itu, Kristen itu adalah ditawarkan oleh Barat, dijual segampang itu. Keimanan sebenarnya tidak bisa segampang itu. Anda membuat asumsi atau polemik yang seperti itu, tapi silakan, itu hak Anda. Sedikit karena saya memulai dengan kata Mesias tadi atau Al-Masih. Jika
kalau mau jujur, kenapa perlu ada Al-Masih atau Mesias bagi kita? Karena sebelum ada Al-Masih atau Mesias 2000 tahun yang lalu, ada Taurat. Yahudi punya Taurat, Chinese punya Taurat, orang Jawa punya Kejawen, di mana Taurat itu adalah berbicara aturan. Aturan itu berbicara, makanya Paulus mengatakan ketika engkau melakukan Taurat, engkau hidup di bawah tudungan hukum Taurat. Sama seperti saya di satu rumah, di rumah A, maka hukum yang saya lakukan adalah peraturan di rumah A. Ketika saya pindah ke rumah B, maka hukum yang saya lakukan adalah hukum di rumah B. Dan Paulus mengatakan Taurat itu adalah dosa. Sama seperti orang Yahudi ketika tidak melakukan Taurat, maka dia ada hukumannya, ada karma, ada sial. Ketika dia tidak melakukan dengan tepat sholat 3 waktu atau 5 waktu, jika dia melanggar, dia dapat hukuman. Taurat itu adalah hukum yang ada kepada suku Israel, Bani Israel. Demikian halnya juga bani-bani suku-suku lain. Ketika Menara Babel ketika ada berdiri dibangun untuk supaya orang ingin berjumpa Tuhan, di sana bahasa tercerah berai, ada jadi orang Arab, ada jadi orang Israel, dan Tuhan memilih Israel. Dan semua suku-suku punya Taurat. Orang Nias punya Taurat hukum sendiri, orang Batak juga punya Taurat sendiri, hukum sendiri, dan Israel juga punya Tauratnya sendiri. Dan semua merasa kami yang tepat. Makanya ketika Sang Mesias Al-Masih hadir melalui umat pilihan Israel, dia ditolak. Menurut Israel, Mesias itu tidak seperti ente. Ente salah. Anda Mesias Al-Masih yang kami tunggu adalah seorang raja seperti King David yang memimpin kesukuan kami, etnis kami. Kami mau kesukuan, kami mau Taurat kami ditegakkan. Tapi Yesus berkata, kerajaanku bukan di bumi. Saya raja di atas segala raja. Saya Mesias Al-Masih untuk semua bangsa. Nah, inilah upgrade dari Taurat suku, masuklah kepada Mesias yang harus diterapkan kepada semua di bawah kerajaan Yesus. Nah, pertanyaannya, apakah ada cuplikan tentang Mesias Al-Masih di Quran Anda? Anda gali sendiri, cari sendiri, saya tidak mau tafsir. Nah, pertanyaannya, jikalau Anda ada syair-syair, ada kutipan-kutipan tentang Al-Masih, tentang kekristenan di kitab Anda, salah satunya di surah An-Nisa, surah 4 ayat 150, dikatakan di sana, sesungguhnya orang-orang ingkar kepada Allah dan Rasul-Rasulnya bermaksud membeda-bedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dengan mengatakan kami beriman kepada sebagian, kami mengkira kepada yang lain, yang bermaksud iman atau kafir. Artinya di sini Allah universal, mengakui ada rasul-rasul sebelumnya. Dan Allah ini bukan propernem kalau saya melihat dalam Quran. Kalau saya salah tafsir silakan Anda luruskan. Kemudian surah An-Nisa ini ayat 162 juga dikatakan, tetapi orang-orang yang ilmunya mendalam di antara mereka dan orang-orang beriman, mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelummu. Begitu pula mereka yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat kepada Allah, dan hari kemudian kepada mereka kami berikan pahala yang benar kepada Allah. Artinya orang-orang yang sebelum Islam, orang beriman kepada Allah. Berarti kata Allah ini bisa saya tangkap narasi dalam Quran universal, bukan milik Islam. Kenapa saya sebut seperti itu? Allah ini sifatnya umum. Allah ini sifatnya milik semua. Jadi kenarsisan Anda sebagai Islam gugur di sini. Kalau Anda mengatakan Allah itu adalah proper name bagi agama Muhammad, itu salah. Ternyata narasi-narasi dalam Quran Anda sifatnya universal. Dan ada kemungkinan narasi ini sudah ada sebelum Nabi Anda ada. Karena narasinya umum, universal, mengakui semua nabi-nabi yang ada di Israel. Nah, jadi bisa disimpulkan, ketika Anda memang di abad ke-6 kembali menaikkan hukum Taurat, Taurat Yahudi Anda coba bangkitkan kembali lewat Muhammad, Nabi yang Anda akui, sehingga Taurat-Taurat itu Anda coba pelihara. Pertanyaannya, Paulus mengatakan, tidak akan ada seorang pun selamat karena Taurat. Karena Taurat itu hukum. Jika Anda tidak lakukan dosa, makanya perlu kita seorang Mesias, raja yang baru. Menjelang akhir zaman, ada perintah baru, ada kasih Kristus, ada ajaran Kristus di bawah sang panji-panji, sang raja yang baru, Mesias Yesus Kristus. Silakan. Oke, baik. Saya menghargai ya iman saudara, hanya saja mohon maaf, Anda tidak bisa kemudian
membuktikan ke kita bahwa harusnya sebagai narasumber dari Kristen membuktikan bahwa Kristen ini adalah agama yang betul-betul berasal dari Yesus. Itu yang kami tidak temukan. Malah melanglang buana ke Al-Quran yang sama sekali tidak mampu menolong ajaran Kristen ini. Saya di awal mengatakan agama Anda itu dari Barat. Harusnya saudara saya membuktikan bahwa saya salah. Agama kami dari Yesus, gitu ya. Menyembah Yesus itu ajaran dari Yesus. Mengambil kitabnya orang Yahudi dalam bentuk terjemahan Yunani itu adalah ajaran Yesus. Ibadah hari Minggu itu adalah Yesus. Menjadikan Paulus sebagai rasul itu adalah Yesus. Menjadikan surat-surat Paulus 14 surat itu adalah legitimasi dari Yesus. Tidak bersunat adalah ajaran Yesus. Makan babi adalah ajaran Yesus. Harusnya Anda fokus di situ. Karena saya mengatakan Islam datang untuk menegur agama Kristen dengan menyatakan Kristen ini adalah kafir, laknatullah alaih, yang akan direbus di dalam neraka kekal. Harusnya Anda membantah itu. Jangan malah lari ke Al-Quran, membahas inilah membahas itu dengan ilmu yang nihil. Al-Quranul Karim datang kemudian menjelaskan Nabi kami yang datang kepada Bani Israel, yaitu Nabi Isa alaihi salam, datang mengajarkan dirinya sebagai utusan Tuhan, sebagai rasul Tuhan. Pengikutnya menerimanya. Pengikutnya menerimanya. Murid-muridnya menerimanya. Yang tidak menerima itulah yang kemudian mendirikan agama Kristen. Saya ulang, murid-muridnya menerimanya, yang menolaknya dan yang menyamar sebagai murid Yesus itulah yang mendirikan agama Kristen. Mohon dicatat itu supaya nanti fokus terhadap pembelaan saudara dengan pernyataan saya. Nabi Isa alaihissalam datang ke tengah-tengah Bani Israel. Nabi kami datang di tengah-tengah mereka, lahir tanpa ayah. Kemudian ibunya dituduh sebagai pesina oleh orang-orang yang ada pada zamannya. Sehingga ibunya diungsikan, dikatakan sebagai pesina. Ya ukhta Harun, makana abuki ra'asau wa makanat ummuki bagian. Wahai engkau Maryam yang adalah keturunan Harun, ayahmu bukan seorang yang berakhlak buruk, ibumu juga bukan seorang pesina. Kenapa kamu hamil? Kenapa kau melahirkan seorang anak dari hasil zinamu? Maka kemudian Maryam menunjuk anaknya, Fa'asyarat ilaih. Nabi Maryam kemudian menunjuk kepada anaknya yang masih bayi. Lalu bayi itu kemudian nantinya akan berbicara. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyan. Orang-orang Yahudi berkata, Maryam, gila lu ya? Mana mungkin kami berbicara dengan bayi? Bayi ini mana bisa bicara? Intinya kamu itu sudah melakukan maksiat. Tiba-tiba bayi itu berbicara, Inni Abdullah, wahai kamu yang menuduh ibuku, aku bisa berbicara, aku ini hamba Allah. Atani al-kitabah, Tuhanku mengutusku untuk kalian dengan memberiku sebuah ketetapan berupa hikmat Injil, wa ja'alani nabiyan, dan aku dijadikan nabi untuk kalian. Itu pengakuan Nabi kami kepada Bani Israel. Kristen belum ada di situ. Tragedi ini Kristen belum. Kristen nanti muncul ratusan tahun, puluhan tahun, minimal 40 tahun di Antioquia baru muncul kemudian. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Tuhanku mengutusku menjadikan aku seorang nabi dan rasul untuk Bani Israel yang dikasihi dan diberkati dimanapun aku. 10 menit. Untuk diluruskan loh, kenapa main report? Untuk diluruskan tuh pemahaman kalian oleh Bang Zuma. Ayolah. Baru juga akunnya kembali hari ini. Engkau dong. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, jangan lupa di tap-tap teman-teman sama love orange-nya nih. Bon, aku bantu dulu Bang Juma ganti akunnya. Oke. Jadi Sudah ada. Oke, lanjut. Oke, udah ada Bang Juma. Jangan, biar dia dilanjutkan. Dimanapun aku berada, bahkan dukung di dalam kitab saudara pun, inilah anakku yang kukasihi, yang telah mengasihiku sebelum, kata Yesus. Berarti betul Al-Quran mengatakan
dikasihi, aku dikasihi oleh Tuhanku dimanapun aku berada. Dan ini hanya terjadi kemudian di dalam Islam, pembelaan Nabi Isa alaihissalam terhadap ibunya. Anda baca Talmud, tuduhan, fitnahan, cercahan, hinaan, nistaan orang-orang Yahudi terhadap Maria dan juga anaknya Yesus, sama sekali tidak ada pembelaan dari Kristen. Kenapa? Karena Kristen tidak butuh itu. Yang Kristen butuhkan adalah korban di atas tiang salib untuk dosa-dosa Romawi dan Yunani. Islam sibuk mensucikan dan memuliakan nama beliau. Wabarran biwalidati walam yaj'alni jabbaran saqiyan. Dan aku Isa berbakti kepada ibuku dan tidak menjadikan aku sebagai orang yang sombong lagi celaka. Islam mengembalikan kemuliaan beliau yang sudah difitnah, terkutuk, mati terkutuk dan seterusnya, itu dikembalikan kemuliaan. Di Bible, Yesus tak pernah sekalipun diceritakan memanggil ibunya dengan panggilan ibu, mama, umi, mami, enggak pernah. Yesus selalu memanggil dengan panggilan apa? Perempuan, wahai perempuan, gunaika, wahai perempuan. Tak pernah sekalipun Yesus memanggil ibunya dengan panggilan mama atau panggilan ibu, panggilan matera. Tak ada, cari, tak akan pernah Anda temukan. Kenapa? Kristen tidak butuh itu. Yang Kristen butuhkan korban mati, kita dosa dihapuskan. Itu yang dibutuhkan Barat. Tapi kalau Islam meluruskan segala fitnahan Talmud terhadap Nabi kami yang datang kepada Bani Israel. Nah, permasalahannya sekarang adalah Islam datang meluruskan fitnahan orang-orang Farisi terhadap Nabi kami. Yang dikatakan mati terkutuklah, menebus dosa manusialah, itu fitnahan yang dilakoni kemudian oleh orang-orang Farisi dan dijual kepada Barat, dan Anda imani sekarang. Itu bisa kita buktikan berdasarkan Bible itu sendiri. Tak akan pernah Anda menemukan keinginan Tuhan untuk menumbalkan utusannya, nabinya, rasulnya. Tak ada itu. Bahkan Tuhan di dalam perjanjian lama mengatakan hanya orang yang beriman, berpercaya kepada Dewa Moloklah yang menjadikan manusia sebagai korban. Nah, ini disifati oleh agama saudara. Makanya saya katakan Kristen ini adalah agama paganisme yang dinikahkan dengan agama Hellenisme. Dewa turun menjadi manusia, setengah dewa. Itulah Tuhan kalian. Jadi Islam meluruskan ajaran Kristen yang dihasilkan dari ajaran orang Farisi. Kita lihat pengakuan Yesus. Matius 17:8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada muridku, bukan kepada Kristen. Dan muridku percaya dan mereka telah menerimanya. Dan muridku percaya bahwa aku adalah Rasulullah. Aku adalah utusan. Yohanes 11:42. Di situ sangat jelas dikatakan kemudian oleh Yesus bahwa semua pekerjaan yang dia sampaikan di tengah-tengah Bani Israel, pekerjaan itu endingnya kemudian adalah agar orang yang ada mengelilingi Yesus itu percaya kalau Yesus itu adalah Rasul. Saya bacakan, ini pengakuan Yesus. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, ya Tuhan, ya Bapa. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku. Sayangnya pada saat Yesus dikelilingi, pada saat itu tak ada pendeta di sana, tak ada pastor, apalagi jemaat gereja, apalagi jemaat-jemaat seperti saudara Nathan, itu tak ada. Orang banyak yang mengelilingi aku di sini, kata Yesus. Aku mengatakan kepada mereka yang mengelilingi aku ini supaya mereka percaya. Aku mengajarkan kepada mereka supaya mereka percaya. Percaya apa? Percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi Yesus hari demi hari mengajarkan ajarannya kepada Yahudi, kepada Israel, kepada Bani Israel, supaya mereka percaya. Percaya apa? Yesus adalah Rasulullah. Titik. Tak ada tambah, tak ada pengurangan. Nah, kalau Kristen muncul belakangan, oh Yesus itu raja, Yesus itu Tuhan. Yesus itu ajaran yang muncul dari orang-orang Farisi. Tolong tekankan di situ, Bung, Saudara Nathan, buktikan bahwa agama Kristen ini adalah ajaran yang Yesus bawa. Karena Nabi kami yang datang kepada Bani Israel itu mengajarkan kaumnya supaya menjadi Muslim, bukan menjadi Kristen. Supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Kalau dalam bahasa Islam, supaya orang Yahudi percaya bahwa Yesus adalah Rasulullah. Itu. Nah, sekarang tolong buktikan ke kami bahwa Nabi yang datang ke tengah-tengah Bani Israel itu justru mengajarkan menjadi Kristen. Sampai 2 hari sebelum kiamat, saya yakin Anda tidak akan pernah bisa menemukan itu. Silakan.
Nggak sopian. Maaga ko tuh. Kabur ya. Kita membutuhkan orang-orang Kristen yang bisa berdiskusi elegan kayak begini. Materi kita sajikan, Al-Quran kita uraikan, Bible kita sampaikan, kita pertaruhkan Islam gitu. Naik kembali, Bung, pakai akun yang lain. Kalau Anda di report naik lagi, wah yang naik ini justru pemakan kutu, gimana ya? Akan kutu apa? Bukan. Kamu dengar rupanya. Aduh. Kori pikir masih tidur. Tidur apa kamu? Ntar lagi kalian mau sahur. Apa yang kalian kau bahas? Kabur, teman kita kabur, Bang. Oke, Bang Nathan sudah ada, mungkin tadi terpental kayak. Mana Naik lagi, Bang. Mana Bang Nathan naik Yonatan lagi. kalian? Yang pakai Saya, akun oke. David berbicara Yunani bahasa Inggris atau bahasa dia memang bahasa Inggris, bahasa Yunani, bahasa Cina bisa dia. Yonatan kalian itu, andalkan Yonatan kalian itu berbahasa Cina. Host bisa telepon rumah sakit dulu, amankan dulu pasien. Oh ya, jual beli santai dulu ya, jual beli kita lanjut dulu sama Bang Nathan. Di mana Yonatan kalian? Banyak busri itu. Mau akun mana yang dia pakai? Bisa bukan oleh suaranya. Diam dulu. Diam dulu Bang, jual Gak beli. usah kau berbicara benda Rama. Kamu itu berbicara ngaur, kotor. Aduh, Materinya. mati. Nanti ya, nanti jual beli subuh-subuh aja. Buat hiburan. Oke, Bang Nathan, Silakan. lanjut. Teman-teman di bawah nggak usah main report ya, teman-teman. Santai aja kita. Akun saya itu baru bangkit tadi loh. Oh ya Allah, berapa hari kita tunggu mati lagi. Jam kali kalian. Teman-teman Muslim dan juga teman Kristen gak usah main report kita ya. Kita memberikan edukasi di sini. Silakan Bang Nathan ditanggapi. Oh kecil suaranya kecil, Bang, nggak kedengeran. Cek. Iya. Nah, Tes. bagus. Masuk sekarang bagus. Halo, cek. Lanjut. Hilang lagi. Headsetnya kayaknya. Kopi saya. Halo, hilang lagi suaranya Bang Nathan. Ya bagus sekarang ada. Lanjut. Oke, lanjut. Ya, oke. Kita mengikuti teladan Yesus ketika memecahkan roti dan dia berkata dia akan mati dan pada hari yang ketiga bangkit. Pada saat kebangkitannya tepat hari Minggu, makanya kita beribadah hari Minggu. Dan dia berkata, inilah roti yang turun dari surga dalam Yohanes 6 ayat 50-51. Inilah roti yang turun dari surga, barang siapa makan daripadanya ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti ini kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Ini secara teori memang sulit dibuktikan, tapi secara iman ini bisa dibuktikan. Iman kami tidak main-main dan tidak abal-abal. Makanya ketika kami perjamuan kudus ada mujizat terjadi sampai detik ini. Itu yang pertama tentang hari Minggu. Kemudian, kenapa kita mempercayai Yesus? Bahwasanya Yesus adalah hakikat ilahi yang nyata ke dunia ini. Bahwasanya Yesus adalah wujud Elohim yang disebut putra tunggal Allah. Artinya putra tunggal, bukan yang dilahirkan secara jasmaniah, tapi yang bersumber daripada Elohim, Hasim. Karena dia bersumber daripada Elohim, makanya dia layak menjadi raja segala bangsa, Mesias Al-Masih. Manusia biasa tidak akan bisa menjadi raja segala bangsa. Hanya Mesias yang bersumber daripada Elohim lah yang layak disebut memiliki kebesaran di bumi dan di sorga. Hanya dia satu-satunya, tidak ada yang lain. Makanya disebut putra tunggal Allah. Dan dia berkata dalam kitab Yohanes pasal ayat 10 ayat 7. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu kepada domba-domba itu. Yesus mengatakan, akulah pintu. Dialah pintu satu-satunya untuk
ke sorga. Kemudian Yohanes 11 ayat 25, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ada garansi ketika kita percaya kepada Yesus Kristus dan tunduk kepada Dia sebagai Raja dan Mesias, kita mencium tangannya sama seperti mencium tangan Habib atau mencium kakinya, maka kita akan mendapat kebangkitan dan hidup yang kekal. Ini Yesus yang berbicara, ini perkataan dari Yesus sendiri. Kemudian Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Tuhan di sini adalah Tuhan daripada segala yang hidup, Raja di atas segala raja, Mesias Al-Masih. Kemudian Yohanes 9:5, selama aku dalam dunia ini, aku adalah terang dunia. Terang itu berbicara kehidupan, life. Hanya Tuhanlah memberikan kehidupan, tidak ada manusia selain Tuhan. Dan Yesus berkata itu. Kemudian itu keimanan kita. Dan ini dibuktikan, tidak abal-abal keimanan kita. Ini dibuktikan dengan kuasa Roh Kudus. Ketika kita beribadah, kita merasakan Tuhan. Ketika kita berada, kita merasakan damai sejahtera Tuhan. Mukjizat terjadi. Ada kuasa Tuhan bekerja dalam setiap ibadah-ibadah kita hari Minggu maupun hari Sabat, terserah. Kemudian saya sedikit mengkoreksi Anda tentang Quran. Coba Anda renungkan, Anda pikirkan. Di abad ke-6, jikalau memang Quran itu adalah suatu wahyu yang istimewa, saya justru melihatnya tidak istimewa. Abad ke-6 memang sudah ada perdebatan antara ajaran-ajaran Unitarian seperti Saksi Jehovah yang menolak keilahian Yesus. Itu sudah ada abad ke-3, abad ke-4, bukan hanya Islam di abad ke-6 yang menyerang Bible. Jadi sepertinya narasi dalam Quran Anda isinya adalah serangan-serangan kepada doktrin-doktrin arus utama gereja. Serangan-serangan ini seperti apologet, melakukan penyerangan-penyerangan secara sendi-sendi doktrin Kristen yang diserang. Dan ini sungguh janggal sekali jikalau ini dilakukan oleh Elohim, pencipta langit dan bumi, melakukan serangan-serangan apologet. Ini selayaknya saya katakan dari pandangan saya sebagai menilainya, ini sepertinya adalah narasi-narasi kutipan-kutipan yang ada di abad itu. Dan kalau Anda bertahan, ini adalah wahyu Allah, itu iman Anda. Saya menghargai. Salam toleransi ya. Kemudian, Quran jujur, Anda juga mengakui sampai detik ini Quran kekurangan data, baik tentang Isa Al-Masih, lahirnya di mana, tempatnya di mana, orang tuanya, belum nabi-nabi lain. Semua itu datanya itu hanya seperti cuplikan-cuplikan atau rekaman-rekaman hafalan yang ada di abad ke-3, abad ke-4 yang sudah ada memang di gereja-gereja di zaman itu. Hafalan-hafalan ini menjadi cuplikan dan disebut menjadi wahyu Allah yang dihafal-hafal oleh orang-orang. Dan isi-isi cuplikan dalam Quran itu kekurangan data, ada banyak data, sehingga memang sampai detik ini, termasuk Anda Zuma, Bung Zuma selalu kutip-kutip Alkitab dan tafsir-tafsir sendiri, karena memang Anda kekurangan data untuk membuktikan ayat Al-Quran Anda. Karena Al-Quran Anda, serangan-serangannya juga serang sana, serang sini, tanpa data, tanpa ideologi atau teologi atau pemahaman Kristen yang secara seutuhnya, sehingga menyerang hanya sisi-sisi tertentu dari keimanan Kristen, sama yang seperti yang dilakukan teman-teman Unitarian. Poin-poin terakhir, Bang Nathan, tolong Ya. ditanggapi pertanyaan Bang Zuma. Belum dijawab. Saya sudah tanggapi tentang keimanan saya tadi kekristenan di awal. Kenapa gereja memuji Tuhan? Karena beribadah. Kenapa Yesus adalah Tuhan? Saya sudah katakan karena Dia adalah terang dunia. Kemudian saya mengkoreksi narasi dalam Al-Quran Anda. Apakah itu wahyu atau tidak? Anda harus kritis ke sana. Oke. Karena data Anda yang sangat kurang. Silakan. Oke, Bang. Oke, Silakan. baik. Yang pertama, saudara sedikit pun tidak memberikan benang merah tersambungnya antara pengajaran Yesus dengan Kristen. Catat itu. Lagi-lagi masih masuk ke Al-Quran. Dengan ilmu yang minim, ingin mengetahui dan mengorek Al-Quran. Nanti akan saya ajarin ya. Jadi pernyataan saudara, roti, daging, terus kemudian bermujizat, putra tunggal, Mesias, pintu untuk ke surga, kebangkitan hidup, Yesus guru dan Tuhan, terang dunia, apalagi saya tambahin lagi, Mesias, Kristus, apalagi banyak pokoknya. Silakan Anda jadikan itu sebagai sandaran untuk menuhankan anak orang, silakan aja. Tapi anak ini ketika datang di tengah-tengah Bani Israel, upayanya supaya dia dikenal sebagai rasul. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku.
Tetapi karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakan kepada mereka supaya mereka percaya. Supaya mereka percaya bahwa aku ini adalah Utusku. Rasul. Yesus datang kepada muridnya, kepada bangsa di mana dia diutus, berusaha siang dan malam untuk supaya orang percaya, supaya dirinya ini diimani sebagai apa? Rasul, utusan. Anda berusaha meyakinkan orang-orang supaya orang menuhankan Yesus. Itu nggak bisa, nggak cocok. Itu cocok di gereja. Tapi kalau Anda mau di depan umat Islam mengajarkan doktrin Anda, itu nggak cocok. Kenapa? Kami lebih paham Bible. Yesus mengatakan kemudian di dalam pengajarannya bahwasanya segala firman, jadi yang Anda sebutkan tadi, Yohanes 13:13, Yohanes 19 nomor sekian, dan semua yang Anda ucapkan itu, semua itu Yesus lebih dulu ajarkan. Sebelum Anda lahir 2000 tahun silam, Yesus sudah sampaikan ke murid-muridnya. Dan apa keinginan Yesus dan apa tujuan Yesus menyampaikan semua itu? Bahwa akulah terang dunia, akulah guru dan Tuhan, akulah kebangkitan dan hidup, akulah Mesias, akulah. Apa tujuan Yesus mengajarkan itu? Tujuannya agar muridnya percaya dia adalah Rasul. Di sini yang Anda harus sambungkan benang merahnya. Yesus setengah mati siang malam mengajarkan agar dipercayai sebagai Rasul. Kristen muncul dari barat mengajarkan penginjilan kemana-mana agar orang percaya, tertipu untuk menyembah Yesus. Gak nyambung. Yesus dengan seabrek apa yang dilakukan, dengan gelar-gelarnya, dengan mujizat-mujizatnya, hanya ingin dikenal sebagai Rasul. Catat itu. Catat. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5 nomor 36. Ini kesaksian beliau. Dan kami tidak bisa dibodohi. Kesaksian Yesus jauh lebih valid dari ucapan-ucapan gereja sedunia. Saya ulang. Kesaksian Yesus tentang dirinya dan kesaksian Nabi kami tentang dirinya jauh lebih sahih, jauh lebih valid daripada kesaksian ajaran barat yang dibawa oleh penjajah ke Nusantara. Catat itu. Al-Quran mengatakan, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah Rasul untuk kalian. Matius 15 nomor 24. Sesungguhnya aku diutus, sesungguhnya aku Rasul hanya untuk domba-domba yang sesat dari Bani Israel. Nabi kami jelas. Saudara, dari agama barat beda. Itu yang pertama. Kesimpulan yang pertama adalah Yesus yang kami imani sebagai Nabi Isa datang kepada umatnya Bani Israel, mengajarkan dirinya dengan level tertinggi, harus dipercayai sebagai Rasulullah, utusan Allah. Yang kedua, Anda mengatakan Yesus tidak mengenal Yesus mengenal ajaran saudara, mengandalkan Kristen. Tak ada dalil. Yesus datang untuk menggenapi hukum Torah, menggenapi Mazmur, menggenapi kitab para nabi, bukan menggenapi Roma, Galatia, Filipus, Efesus, bukan itu. Itu surat-surat muncul yang khusus untuk orang barat. Yesus datang untuk menggenapi Taurat, menggenapi Mazmur, menggenapi kitab-kitab para nabi, Nevi'im, sesuai dengan pengakuannya. Lukas 24 nomor 44. Makanya Al-Quran mengatakan, wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah. Itu jelas pengakuan Nabi Isa, Nabi kami yang datang kepada Bani Israel. Dan Yesus pun mengatakan itu. Matius 5, nomor 15, nomor 16, nomor 17, nomor 19, nomor 20. Anda tidak bisa sangkal itu. Anda nggak bisa sangkal. Karena ajaran Yesus memiliki pondasi berbeda dengan ajaran Kristen. Kristen ini ya ajarannya di luar. Inilah yang Islam datang luruskan. Kemudian di dalam pengakuan Yesus, Lukas 11 nomor 12, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Torah itu batal.
Nah, sedangkan Bani Israel keturunan daripada Yehuda dalam hal ini adalah Yesus, menerima mandat dari Tuhan mereka. Inilah perintah, yakni ketetapan, peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Elohim, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi dan mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau, anak-anakmu, cucu-cucumu takut akan Elohim, dan anak cucumu berpegang kepada segala ketetapan dan perintah yang kusampaikan kepadamu, supaya lanjut usiamu. Maka dengarlah hai orang Israel, dengarkanlah wahai Yesus, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kau menjadi sangat banyak seperti yang dijadikan Tuhan Elohim kepada nenek moyangmu. Ini pengakuan, wahai orang Israel, Tuhan itu esa, Tuhan itu esa, kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dan seterusnya. Bahkan dikatakan, harus kau ajarkan kepada keturunanmu, kepada anak-anakmu, kau tuliskan pada dahimu dan tanganmu dan lambang di dahimu, harus kau menuliskan pada tiang-tiang rumahmu, ajarkan kepada anakmu pada saat dia duduk, pada saat dia baring, pada saat dia berjalan, pada saat hukum Taurat tidak boleh diganti. Kristen nggak ada hubungannya dengan hukum Taurat. Lalu kemudian ulangan 4, jangan kau menambahi, berarti ditendanglah perjanjian baru itu, jangan kau kurangi apa yang diajarkan Tuhan kepada para nabi Bani Israel, jangan kau tambah-tambahkan. Makanya buku perjanjian baru, itu tidak boleh masuk ke Yerusalem, tidak boleh masuk ke rumah ibadahnya orang Yahudi, karena itu hanya dianggap sebagai mantra-mantra. Boleh Anda baca kitab Talmud. Oke ya. Nah, kemudian terakhir yang poin ketiga, Al-Quran itu kekurangan data. Wow, luar biasa nih, luar biasa. Seibarat anak TK yang tidak pernah membaca dan tidak pernah masuk ke kuliah kedokteran, membaca buku sampul kedokteran lalu buka praktek. Justru Al-Quran itu kelebihan data, sampai buku yang dianggap suci oleh orang Kristen keteteran. Muncul dari Al-Quran kata Alkitab, kata Nabi, kata Rasul, kata Roh Kudus, kata ayat, kata mujizat, kata malaikat, kata awal, kata akhir, apalagi semua diambil dari Quran, karena kelebihan Al-Quran itu mampu menelangi kekurangan kitabnya orang Kristen, sehingga sampul buku Kristen pun harus nyuri dari bahasa Quran. Tuhannya Islam pun harus diambil masuk ke kitabnya Kristen. Al-Quran ini mau hukum-hukum apa yang Anda tahu cari di dalam? Warisan, pernikahan, tata negara, kemasyarakatan, apalagi pernikahan, pendidikan, politik, ekonomi, semua lengkap. Sementara di kitab saudara syarat nikah aja kagak ada. Ayo, jadi gak bisa Anda hanya bermodalkan congor membahas tentang Al-Quran. 3 poin ini sudah saya katakan kepada saudara, tak ada yang menyentuh esensi kebenaran. Saya hanya minta kepada saudara saya nih, saudara Nathan, tolong tunjukkan korelasi antara ajaran Yesus dengan ajaran Kristen. Itu aja. Konsen di situ, konsen. Nanti saya bantu untuk menyadarkan Anda bahwa Kristen itu ajaran barat dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan Yesus. Tak ada hubungannya sedikit pun, kecuali menggenapi nubuatan tentang nabi-nabi palsu yang dijanjikan sebagai penghuni neraka oleh Yesus. Itu ada, itu tepat, itu Kristen, dan tak ada yang lain. Hanya Kristenlah yang dinubuatkan Yesus sebagai penghuni neraka, dan saya bisa buktikan malam ini. Demikian. Silakan, Nathan, silakan. Langsung yang saya ingat 2 poin. Yang pertama, Yesus utus. Anda mengutip Matius 15. Kecil lagi suaranya, kenapa tuh? Kecil lagi bang, kecil. Iya, kecil lagi. Lanjut, bagus. Bagus. Halo. Silakan. Iya, kedengaran bang, silakan. Oke. Saya mengutip yang Anda kutip dari Matius 15, dikatakan aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Apakah Yesus utusan? Benar, kita setuju. Sampai detik ini orang Kristen akui Yesus diutus yang berasal dari Bapa, keluar dari Bapa itu utusan. Roh Kudus juga utusan.
Sang Firman utusan, Roh Kudus. Makanya Bapa lebih besar daripada Yesus. Yesus mengakuinya, sesuatu yang diutus pasti lebih kecil daripada yang mengutus. Tapi bukan berarti yang diutus bukan satu hakikat dengan yang mengutus. Tergantung yang mengutus siapa, yang diutus siapa. Sampai di situ ya. Dia katakan, jawab Yesus, aku datang hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ayat ini terjadi kepada perempuan Kanaan. Perempuan Kanaan itu dianggap kafir. Orang Yahudi yang Anda sekarang ini juga adopsi di luar Islam itu kafir. Orang Yahudi yang pertama melakukan itu. Di luar Israel itu kafir, termasuk orang Kanaan. Dan memang itu sudah terbiasa kepada Yesus Kristus. Sudah dari sejak kecil ajaran itu ada pada diri Yesus. Di luar Israel itu adalah kafir. Dan dia mengatakan ini kepada perempuan Kanaan ini, karena bukan orang Israel asli, udah campuran. Dan dia berkata, aku diutusnya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ini tidak ada masalah. Sampai di sini tidak ada yang salah. Tapi kalau Anda mengutip ini, Anda membuat jadi ayat-ayat polemik, mengatakan bahwasanya Yesus tidak layak untuk bangsa lain, hanya kepada Bani Israel, Anda keliru. Mohon maaf, ini yang saya katakan. Anda mencoba menafsir Alkitab tanpa Anda memahami isi Alkitab tersebut. Di ayat sebelumnya itu adalah perempuan Kanaan yang bukan Israel memohon, anak Daud kasihanilah aku karena anaknya menderita dan kerasukan setan. Kemudian Yesus berkata, aku bukan diutus untuk ente. Kemudian dikatakan, bahkan dikatakan di sini anjing. Dia dikatakan anjing. Kata perempuan itu benar, tapi Yesus menjawab, ayat yang ke-26-nya dalam Matius 15. Tapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Bayangin, wanita ini disebut anjing lagi. Pertama tadi dikatakan dia kafir, yang kedua dia dikatakan anjing. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Ternyata Tuhan Elohim hanya menguji Yesus Kristus, Sang Raja, Sang Mesias, Sang Al-Masih, hanya menguji iman wanita ini sampai seberapa kuat dia mempercayai Tuhan Yesus sepenuh hati apa tidak. Ternyata ujian iman itu berhasil. Dan ayat 28 ayat ini menjelaskan, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu. Ketika kita beriman kepada Yesus Kristus, ketika iman kita besar kepada Yesus Kristus, sampai detik ini iman kita nggak abal-abal, bukan hanya di atas kertas atau teori. Keimanan kita kepada Yesus Kristus bisa mujizat terjadi, dan itu sudah terbukti dan banyak orang mengalaminya. Bukan hanya omong kosong, bukan pepesan kosong. Keimanan kita itu yang dilakukan gereja sampai detik ini, itu untuk menjawab Yesus utusan dan kepada Bani umat Israel. Kemudian yang berikutnya, saya langsung kepada Quran. Anda mengatakan apa korelasinya Yesus sebagai ajaran yang dilakukan Kristen saat ini? Ajaran Yesus mengatakan bahwasanya kita untuk kasihilah sesamamu manusia, kasihilah Tuhan Allahmu, tapi kasihilah sesama manusia. Saya buka ayatnya di sebentar. Ya, mohon maaf sebentar saja. Kolerasinya Bang ya, ingat pertanyaannya Bang Zuma. Kolerasinya ajaran Kristen dengan apa disampaikan Ya, Yesus. ajaran dengan korelasinya. Dalam Matius 54 dikatakan, ayat 43, kamu telah mendengar firman kasihlah sama manusia, bencilah musuhmu. Ini berbicara Taurat, ayat 43. Karena memang Taurat itu hanya untuk etnis kesukuan. Makanya Taurat itu memang hanya diperkhususkan, seperti saya katakan tadi. Orang Jawa punya kejawen khusus untuk mereka. Taurat mereka ada. Tapi ayat 44 dalam Matius 54 berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Yesus mengajarkan kasih, dan itu yang dilakukan gereja sekarang. Dan ini bisa saya buktikan. Negara-negara yang ideologinya Alkitab, negara-negara itu pasti maju dan penuh kedamaian. Anda boleh cek negara-negara yang di sana ada hak asasi manusia, ada ideologinya, ada orang-orang. Tapi mungkin Anda tidak akan menemukan bahwasanya negara atas nama Kristen, tidak akan ada, bahkan di Roma sekalipun. Tapi di sana orang-orangnya telah ada firman Tuhan, ada ideologi, ada kasih dalam dirinya. Dan itu terpancar ketika dia memimpin negara, maka dia akan memperdulikan rakyatnya seperti Australia, bahkan digaji jadi bayi. Karena mereka dari bayi mereka diperhatikan, sangat diperdulikan negara ini karena penuh kasih. Dan ajaran kasih inilah yang diterapkan gereja, bahkan bangsa-bangsa yang negara itu mayoritas Kristen, ideologi mereka memimpin negara itu pasti sukses dan penuh kasih. Itu sudah terbukti. Dan saya kalau mau komparasi dengan Anda, yang jikalau ideologinya adalah Quran, maka saya pastikan negara itu hancur. Boleh Anda tantang premis saya. Dan ini sudah terbukti. Nah, jikalau Anda mengatakan korelasinya seperti apa? Nah, kembali kepada akhlak lagi. Akhlak Nabi Anda. Bagaimana akhlaknya? Anda tahu sendiri. Bahwasanya dia menikahi bekas istri jahit menantunya sendiri. Nabi Anda yang Anda muliakan itu tersebut. Yang ada cium-cium tangannya. Keturunan Nabi aja Anda cium-cium kakinya.
Anda sembah-sembah. Masa Isa Al-Masih, Al-Masihu, Sang Mesias memiliki kebesaran di bumi dan di sorga. Anda tidak mau cium, Anda tidak mau sembah. Neraka jahanam bagian Anda. Udah kemana-mana ini. Nah, silakan. Oke. Silakan. Oke, baik. Jadi salah satu cara untuk menutupi ajaran barat dianggap benar itu memperluas dan memperbanyak kemudian orang mendengarkan tentang ocehan-ocehan kosong terkait dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita urai berdasarkan ajaran Kristen, tak ada ajaran di atas muka bumi ini yang lakunya seperti hewan kecuali agama Kristen secara universal. Bukan hanya oknum pembawanya tapi seluruh penganutnya. Nanti kita bahas itu. Yang pertama adalah Yesus Anda akui sebagai utusan. Justru karena pengakuan mulut saudaralah cerminan bahwa Anda itu bukan pengikut Yesus. Murid-murid Yesus mengakui Yesus utusan tok. Tak ada neko-neko. Tak ada masuk ke sinagoge nyembah anak Maria, tak ada. Antikristus itu, Bung, mengaku dengan mulutnya Yesus itu rasul, utusan, tapi prakteknya dituhankan. Itu antikristus. Oke, makanya Anda susah menghubungkan antara ajaran Kristen dengan Yesus, susah. Ajaran Islam dengan Yesus justru nyambung. Ajaran Kristen dengan Yesus tak nyambung. Ini kasihan ya, kasihan. 1 Yohanes 2 nomor 22. Siapakah pembohong itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah utusan, Mesias, Kristus? Itulah antikristus, yaitu yang menyangkal Bapa maupun Anak. Nah, sekarang Anda mengatakan Kristen mengakui Yesus itu utusan. Tapi faktanya Anda sepanjang bernarasi Yesus Tuhan. Berarti pembohong. Siapakah pembohong itu? Pembohong itu lain di mulut, lain di praktek. Yesus Rasul Bang Suma. Ke hari Minggu kita intip ke hari Minggu. Hari Minggu kita intip ke gereja, siapa yang disembah di sana? Yesus. Ini memalukan ini. Ini ajaran yang jelas-jelas diplesetkan ajaran Yesus. Tapi memang tidak apa-apa karena itu sudah dinubuatkan. 1 Yohanes 2, 18, 19. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Memang mereka berasal dari tengah-tengah kita. Farisi yang kubilang tadi yang mendirikan agama Anda, itulah yang dimaksud. 1 Yohanes 2 nomor 22 nomor 23. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus? Dialah itu antikristus itu, yaitu dia yang menyangkal baik Bapak maupun Anak. Sebab barang siapa menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapak. Barang siapa mengaku Anak, ia juga tidak memiliki Bapak. Nah, sekarang permasalahannya adalah orang-orang Kristen ini mengajarkan dirinya sebagai ajaran kasih. Kasih apa? Kasih yang mana? Memberikan Indomie, menjajah gitu, merampas rempah-rempah dengan mengatasnamakan ekonomi, dengan mengatasnamakan politik, tapi membawa ajaran Kristen. Itu maksudnya ajaran kasih. Setelah berhasil diusir, wah pura-pura cuci tangan. Oh, kami ini adalah ajaran kasih. Kuburan 40 jiwa korban ada di seluruh Indonesia. Dan agama yang dibawa adalah Kristen. Rumah ibadahnya bernama gereja. Tuhan yang mereka jual namanya Yesus. Buku kitabnya diterjemahkan ke dalam bahasa Islam, bahasa Quran, Alkitab. Gak bisa cuci tangan kalian itu, gak bisa. Anda mengatakan di mana ada ajaran Islam sebagai ideologi hancur? Yang menghancurkan siapa? Yang membuat propaganda di dalamnya siapa? Yang menjual senjata ke sana siapa? Kalau mereka tidak melakukan politik praktis, apakah pabrik-pabrik senjata mereka itu akan laku? Kalau dia tidak melakukan praktik adu domba, apakah mereka bisa mengambil dan merampas, mencuri minyak bumi yang ada di negara Islam tersebut? Lihat Iran, lihat Irak, lihat Kuwait. Siapa yang menghancurkan? Agama yang mayoritas penduduknya penyembah Yesus. Jangan Anda mengatakan di sana ada produksi senjata. Seluruh senjata yang digunakan negara untuk berperang itu diproduksi di negara yang Tuhannya Yesus. Catat itu. Catat baik-baik.
Ya, hanya di Indonesia yang senjatanya menggunakan bambu runcing mengusir penjajah yang beragama Kristen. Lalu kemudian Anda mengatakan ajaran kasih. Yang mana ajaran kasih itu? Yang mana? Satu hal yang mesti Anda pahami. Tak ada satu pun dari Bible yang bermanfaat untuk negara ini. Satu pun. Sila yang ada di dalam dasar negara semua disadu dari Al-Quran. Dasar negara ini semuanya diambil dari Al-Quran. Tak ada diambil dari Bible. Tak ada satupun. Mengisi kemerdekaan ini yang ada di Indonesia ini, negara yang kita cintai ini, tak ada satupun unsur yang dihasilkan dari Bible. Tunjukkan saya satu dalih dalam Bible yang bermanfaat untuk negara ini. Satu aja. Saya miskin narasi untuk itu. Tak pernah saya menemukan ada satu ayat dalam Bible yang bermanfaat untuk negara yang kita cintai ini. Tak ada satupun. Pahami itu ya? Tunjukkan sebentar. Kemudian Anda berbicara mengenai ajaran kasih. Bung, kasih itu bukan mengelus-elus rambut bagi-bagi Indomie. Datang bencana orang dimurtadkan. Bukan. Yang dimaksud kasih itu menurut ajaran para nabi, baca Ulangan 11 nomor 1. Kasih kepada Tuhan adalah taat kepada Taurat. Itu kasih kepada Tuhan. Yang kedua, kasih kepada sesama manusia. Tak ajarin. Kasih kepada manusia menurut Yesus, Matius 5 nomor 19. Tidak mengajarkan kepada anak istri kita untuk meninggalkan hukum Tuhan. Jadi kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama manusia, kasih kepada musuh adalah mengajarkan firman Tuhan kepada mereka, bukan mengajarkan surat-surat kepompong dari barat. Oke? Menurut Yesus, kasih kepada Tuhan, kasih kepada manusia, kasih kepada musuh adalah mengajarkan mereka hukum Taurat. Matius 5 nomor 19, Yosua 22 nomor 5. Jadi jangan Anda menjual kasih. Kasih itu adalah ngasih bencana, ada bencana turun, injilin orang, murtadkan orang, ngumpulkan orang gila, diobatin, begitu sembuh sedikit dibaptis. Itu bukan kasih itu. Yang terakhir, Anda mengatakan akhlak. Akhlak baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahi menantu. Nah, inilah kalau otak cuplis. Mana ada Rasulullah menikahi menantu? Zainab itu adalah istri dari Said. Said bukan anaknya. Dan ini apa tujuannya kemudian? Karena dia seorang pemimpin, dia membawa risalah, dia membawa hukum. Maka hukum ini tidak cukup dengan teori. Dia harus mempraktekkan, menghapuskan semua materi hukum-hukum berhala yang ada di tengah-tengah orang Arab pada masa itu. Apa itu? Mengangkat anak angkat. Begitu anak angkatnya dianggap sebagai anak angkat, tidur bersama, makan bersama, mandi bersama, padahal bukan mahram. Itu yang harus diputuskan. Tidak boleh ada anak angkat dalam rumah. Kalau dia bukan mahramnya, nggak boleh. Dibatasi dengan batasan haram. Tak boleh kemudian anak angkat masuk ke rumah kita. Kalau mereka sudah balik, kita tidak menggunakan penutup aurat. Tak boleh. Maka diputuskanlah pada masa itu, tak ada anak angkat. Tak boleh kamu mengangkat anak orang sebagai anak kandung. Tak boleh. Itu harus diputuskan. Maka Rasulullah mempraktekkan itu dengan menikahi mantan istri dari Said yang adalah anak angkatnya. Akhirnya apa yang terjadi? Sejazirah Arab tak pernah lagi melakukan anak angkat kayak begitu. Kenapa? Karena di dalam Islam, aurat itu adalah satu hukum yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Berbeda dengan agama saudara. Nah, kalau berbicara mengenai akhlak, Bung, dari segi turunnya pertama kali kemudian agama saudara diawali dengan pembunuhan. Rasulnya mengawali dengan penganiayaan, lalu kemudian merambah kepada Yunani dan Romawi. Lalu kemudian Anda lihat, saya minta kepada saudara pertanggungjawabkan ucapan saudara bahwa berbicara mengenai akhlak dan akidah, tolong tunjukkan risalah kehidupan Paulus layaknya Rasulullah dari usia 1 hari sampai 63 tahun. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, sampai usianya 63 lengkap di dalam risalah kenabian beliau. Beliau lengkap di dalam riwayat kehidupan beliau. Di kitab beliau itu muncul kemudian di dalam pengajaran umat Islam. Semua hari demi hari tertulis tentang beliau, tak ada yang kosong sedikit pun. Tolong sajikan
kisah Paulus dari usia bayi sampai dia kanak-kanak, sampai dia remaja, sampai dia dewasa, dia ngapain aja. Saya mau tahu akhlaknya seperti apa dia, supaya dibandingkan dengan akhlak Nabi kami. Begitu juga Lukas. Lukas usia anak-anak, usia remaja, usia dewasa, usia tua, ngapain aja. Begitu juga Markus. Tolong tunjukkan supaya seimbang. Karena kenapa? Orang tua Paulus, bapaknya, mamanya aja kita tidak tahu siapa bapaknya, apalagi kelakuannya. Paulus tidak tertulis kelakuannya seperti apa. Pada usia dia 13 tahun, pada usia dia 12 tahun, pada usia dia 15, dia ngapain aja. Bisa jadi dia maling, bisa jadi dia pemerkosa, bisa jadi dia psikopat, bisa jadi dia pedofil. Apa yang bisa membuktikan bahwa tidak? Mana cerita hidupnya? Mana sejarah kisah hidupnya? Tunjukkan ke saya mau baca. Ada? Nehi merica ketum berjahe. Anda tidak akan pernah menemukan itu. Nama bapaknya aja kagak diketahui siapa, apalagi risalah kehidupannya, apalagi riwayat kehidupannya. Jangan sampai dia penjudi, tukang peminum tua. Jangan sampai, karena sejarah hidupnya tidak tertulis. Tentang Rasulullah, apa yang Anda cari? Semua lengkap di dalam kitab tentang sejarah perjalanan hidup beliau sejak dia lahir sampai dia mendapatkan risalah kenabian, kerasulan, sampai beliau wafat. Lengkap. Jadi apapun bisa Anda baca di sana. Tapi tentang Paulus, tentang Markus, tentang Lukas, tentang Yohanes, tentang Matius, apa yang bisa kita tahu? Sedangkan Tuhan Anda saja, Yesus, usia 13 tahun sampai usia 29 tahun, kita tidak tahu. Oke? Jadi jangan Anda bandingkan. Lihat barat sana, lihat barat. Bagaimana kelakuan mereka. Kita nggak bisa bedakan mana ayah, mana ibu, mana anak, mana saudara. Tak ada akhlak, tak ada perilaku, tak ada moral. Coba lihat. Anda lihat aja. Dan lihat negara-negara yang paling tinggi kemudian penyakit AIDS-nya dari mana? Penyakit kelamin LGBT-nya dari mana? Penyakit kelamin itu asalnya dari mana? Apa agamanya? Apa negaranya? Kitabnya apa? Dan seterusnya. Negara-negara miskin di dunia. Lihat. Negara-negara yang paling kacau di dunia. Lihat. Negara-negara yang paling kacau, yang paling banyak terorisnya di dunia. Lihat. Agamanya apa? Mayoritas apa? Kitabnya apa? Tuhannya siapa? Lihat. Jangan hanya melihat di Indonesia. Karena Indonesia saat ini lagi tenang-tenangnya setelah berhasil mengusir penjajah Belanda yang agamanya Kristen, Tuhannya Yesus, nama rumah ibadahnya gereja, nama buku sucinya adalah Bible. Ratusan tahun membunuh, mengakibatkan jutaan wanita menjadi janda, jutaan anak menjadi yatim piatu. Apa agamanya? Iten. Ikatan Umat Kristen. Ya, silakan Bung. Ingat saudara, beban ada di Anda, tunjukkan bahwa agama Kristen ini berasal dari Yesus. Ini sesi ketiga, sama sekali Anda belum menunjukkan. Silakan. Oke. Apa suara saya kedengaran? Kedengaran. Oke. Jadi sebenarnya dari awal saya sudah tunjukkan korelasinya bagaimana kekristenan dengan kasih. Anda tidak terima, terserah Anda. Oke. Jadi saya langsung kepada keilahian Yesus ya. Keilahian Yesus yang Anda pertanyakan, bahwasannya Yesus Kristus itu di dalam kami orang Kristiani, kenapa Anda mengatakan tadi utusan? Saya mengutip bahwasanya kita juga setuju Yesus itu adalah utusan. Dalam Yohanes 8 ayat 42 berkata, kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah ada bagi Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Ini ayatnya. Yesus adalah utusan, keluar dari Bapa. Makanya mengatakan Bapa lebih besar daripada aku. Makanya tergantung siapa yang diutus dan siapa yang mengutus. Bapa mengutus Sang Firman, mengutus bagian daripada dirinya. Itu keimanan kami. Dan bukti keilahian Yesus dalam kehidupannya ketika dia menjadi manusia. Yang pertama, kita bisa melihat dalam Yohanes 10 ayat 11 dikatakan, aku adalah gembala yang baik. Gembala artinya memberi hidup untuk domba-dombanya. Berarti secara tidak sengaja dia mengutip Mazmur 23 ayat 1 yang mengatakan Tuhan adalah gembalaku. Tuhanlah gembala. Matius 23 ayat 11. Kemudian Yesus menerima penyembahan. Yesus mengampuni orang berdosa. Dan Yesus berkata, aku adalah hakim. Dikatakan pada ayat yang ke Yohanes 5 ayat 27. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya dan menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Yesus memiliki kuasa menjadi hakim. Jadi iman kita akurat untuk mempercayai keilahian Yesus. Dari perkataannya, dari